Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Bang Is di channel. Sebelum lanjut menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Apalagi bagi kalian yang baru saja menemui channel ini, agar channel ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting untuk kalian. Syarat-syarat apa saja yang perlu kalian siapkan ketika kalian ingin mengajukan sebuah kredit mobil bekas ke leasing ya khususnya. Nah sebenarnya semua leasing sama saja untuk persyaratannya. Mungkin informasi ini cukup membantu untuk kalian agar tidak terreject ketika melakukan pengajuan kredit mobil ya. Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai dan enjoy. Oke, syarat yang pertama yang harus kalian siapkan adalah DP, uang DP. Uang DP di sini besarannya minimal 30%. Tapi kita bisa lihat ya, banyak sekali lembaga pembiayaan atau leasing tersebut yang memberikan sebuah promo bahwasannya DP bisa di bawah 30%. Tapi kalau saran dari saya, jangan kalian ambil DP yang terlalu minim. Karena apa? Nanti resikonya adalah angsuran kalian semakin tinggi. Semakin banyak kalian mengeluarkan uang ketika kalian membayar angsuran. Jadi kalian jangan mudah tergiur dengan DP minim. Kalau memang belum mampu menyiapkan DP 30% minimal, ya berarti ditabung dulu uangnya sampai terkumpul. Jangan sampai kalian memaksakan diri dengan DP yang minim dan kalian sudah berani mengambil mobil. Soalnya banyak sekali ya yang sering nanya ke saya, "Bang, saya pengen ngajuin kredit nih, DP cuma 10 juta. Bisa nggak?" Bisa, tapi nanti angsuran kalian yang kasihan. Jangan terlalu memaksakan diri, itu kuncinya. Lalu selanjutnya yang kedua yang perlu kalian siapkan itu adalah KTP. Nah, KTP di sini ada dua kriteria ya. Yang pertama, ketika kalian sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan, sertakan KTP pasangan kalian. Nah, jadi misalkan kalian wanita berarti sertakan pasangan pria kalian, suami kalian. Ketika kalian pria yang atas nama konsumennya itu pria, berarti kalian sertakan pasangan kalian yang wanita, jangan yang sejenis ya. Ups. Nah, lalu kriteria yang kedua, ketika kalian kondisinya ini sedang jomblo, belum nikah, belum ada pasangan, ngenes, nelangsa. Nah, di sini kalian bisa sertakan KTP penjamin. Lalu siapa aja yang bisa menjadi penjamin untuk kalian? Yang bisa menjadi penjamin itu adalah orang tua kalian sekandung atau saudara kandung kalian yang satu kakak. Artinya yang dirasa oleh pihak pembiayaan itu sudah cukup umur dan dapat bertanggung jawab atas dirimu. Asik. Lalu yang ketiga itu kalian harus menyiapkan kartu keluarga kakak ya. Di sini kalian harus menyertakan kakak yang resmi yang sudah ditandatangani. Yang keempat, kalian harus menyiapkan NPWP. Jadi kalau kalian warga negara yang baik dan sudah mendaftarkan dirinya untuk wajib pajak, ya kalian harus sertakan itu. Lalu selanjutnya bukti rumah. Nah, bukti rumah ini ada beberapa item yang harus kalian siapkan. Salah satunya aja sih sebenarnya, tapi kalau bisa double kalian bisa lebih baik. Yang pertama itu ada PBB. Jadi PBB ini ya, pajak bumi bangunan, itu kan biasanya ada struknya yang warna merah nih, gambarnya seperti yang di sini. Nah, itu kalian harus siapkan. Itu di fotokopi aja juga cukup, atau biasanya dari CMO-nya ya, Credit Marketing Officer-nya itu bisa memfoto saja, cukup memfoto saja PBB itu. Lalu yang kedua itu struk rekening listrik, itu harus kalian siapkan. Dan yang ketiga, kalau struk rekening listrik belum ada, kalian bisa menyiapkan sertifikat rumah, itu di fotokopi saja yang ada atas namanya. Nah, hal terpenting dari bukti rumah ini adalah atas nama pemilik rumah tersebut. Nah, atas nama pemilik rumah ini yang diwajibkan itu minimal itu atas nama orang tua kandung kalian yang ada di kakak. Tapi kalau misalkan atas nama kakek, ya kalau itu rumah warisan, itu biasanya dari pihak lembaga pembiayaan akan mengajukan pengajuan dulu ke pusat. Artinya akan ada penyimpangan dan persentase kalian akan di-approve ya sangat minim gitu. Lalu ada yang bertanya, "Bang, kalau rumahnya masih ngontrak bisa nggak?" Nggak bisa.
Nggak bisa. Kalau rumah kalian masih ngontrak, nggak bisa. Sekarang coba aja dipikir pakai logika. Kalian rumah aja masih ngontrak, mau kredit mobil. Nah, itu dia logika sederhananya. Jadi lembaga pembiayaan ini tidak mau mengambil resiko ya, tidak mau mengambil resiko. Ketika kalian rumah masih ngontrak kok, kalian mau kredit mobil, apakah kalian akan mampu untuk mengangsurnya ke depan? Itu logikanya lembaga pembiayaan loh ya, bukan dari saya. Tapi kalau saya juga, misalkan ada yang mau ngutang ke saya, ya saya juga lihat dulu kemampuan dia, kesanggupan dia untuk membayar di kemudian hari. Sanggup nggak dia untuk membayar? Kan gitu. Coba kalian rasain. Kadang lebih galak loh yang ditagih daripada yang nagih. Sedih. Dan semuanya itu bisa difotokopi saja atau difoto ya, pakai HP, di capture oleh credit marketing officer-nya, CMO dari pihak leasing tersebut. Lalu selanjutnya bukti usaha. Nah, bukti usaha di sini kalian bisa menyertakan foto usaha kalian yang real, jangan mengada-ngada. Lalu bisa menunjukkan SKU, surat keterangan usaha, dan kalian sertakan nota-nota transaksi jual beli kalian, usaha kalian di situ. Dan bisa kalian lampirkan, lebih baiknya ada pembukuan keuangan. Semakin banyak transaksinya itu semakin kalian bisa dipercaya, semakin cepat approvalnya. Lalu kalau saya pegawai gimana bang? Nah, kalau kalian pegawai, kalian bisa sertakan slip gaji. Slip gaji dari perusahaan ya. Kalau kalian swasta, kalian sertakan slip gaji. Kalau kalian PNS, itu kalian sertakan SK-nya. SK PNS kan ada tuh biasanya. Nah, itu kalian sertakan aja. Dan hal yang terpenting di sini adalah biasanya lembaga pembiayaan akan melihat nominal penghasilanmu. Biasanya yang dihitung adalah minimal gaji kalian atau penghasilan kalian itu 3 kali angsuran. Misalkan angsuran kalian 3 juta rupiah, ya berarti kali 3 aja, itu minimal. Karena logikanya kalau kalian gaji 3 juta, kalian ngangsur 2 juta aja. Apa kalian mungkin bisa hidup dengan uang 1 juta? Apalagi kalian sudah berkeluarga. Tapi kan kita punya usaha lain bang. Nah ya usahanya itu kalian cantumkan sekalian. Jadi kalau kalian seorang pegawai dan kalian memiliki usaha, itu akan lebih baik. Tapi ingat, nominal penghasilannya minimal 3 kali angsuran. Itu angka yang aman untuk kalian mengangsur kendaraan. Lalu selanjutnya yang terakhir, ini adalah buku tabungan. Nah, buku tabungan ini bebas ya, tergantung banknya dia minta buku tabungan apa aja. Tapi biasanya kalian disuruh melampirkan buku tabungannya, buku rekening tabungan itu. Kan biasanya ada transaksi. Oke, mungkin itu saja syarat-syarat anti reject. Anti reject, yakin lah sumpah. Kalian anti reject dengan persyaratan itu. Dan yang paling penting yang dilihat dari leasing itu adalah attitude kalian ketika kalian diwawancara. Kalian akan dicek survei lingkungan, jadi lingkungan kanan, kiri, depan, belakang itu akan ditanyai oleh marketing officer-nya, dan kalian tidak tahu ketika kanan kiri kalian ditanyai. Jadi bersikaplah yang baik, jadilah orang-orang yang baik ketika ingin mengajukan kredit. Tidak hanya itu aja, tapi harus bertanggung jawab sampai lunas ya. Jangan sampai nama kalian tercoreng karena kalian tidak bertanggung jawab. Oke, cukup sekian video ini saya buat dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian senang dengan video ini, silahkan klik like, komen, dan subscribe ya. Apabila kalian memiliki pengalaman dalam pengajuan kredit, silahkan share di kolom komentar. Oke, terima kasih. Enjoy!